Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sagung dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk teman-temanku, untuk saudaraku semua dimanapun berada. Teman-temanku, saudaraku semua, ya, kita tahu semua yang ada di semesta ini adalah energi, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kita pun bagian dari energi tersebut. Materi-materi atau benda-benda itu adalah energi juga yang memadat, karena setiap energi selalu akan mengalami perubahan. Energi itu tidak bisa hilang. Boleh dikatakan energi itu adalah kekal. Energi tidak hilang, tapi energi selalu berubah atau berpindah dari energi satu menjadi energi selanjutnya dan menjadi energi selanjutnya di sumber yang sama. Nah, kita manusia ini sebenarnya adalah juga perjalanan energi, yang dimana kita dilahirkan itu perjalanan energi sampai kita meninggal. Dan itu perjalanan energi. Yang saya maksudkan adalah sungguh sangat disayangkan jika perjalanan energi ini tidak mempunyai makna tertentu atau makna khusus. Jadi bahasanya kasarnya lahir, kerja, keluarga, punya anak, meninggal. Kita nggak punya makna hidup. Ya, jadi ya, di dalam perjalanan energi kita nggak punya makna hidup. Nah, fokus saya di perjalanan energi adalah tentang perjalanan jiwa kita. Nah, ketika kita lahir, itu sebenarnya energi kita masih kasar. Dalam konsep saudara empat, dalam konsep Jawa sedulur papat, ya, itu kan yang menjadi saudara empatnya adalah ya kakang kawah, adi ari-ari, puser dan getih. Ya, bahasanya kakang kawah itu seperti plasenta, ya, ibu mandor. Adi ari-ari itu ari-arinya, ya, puser itu pusatnya, ya, dan getih darah. 4 saudara yang masih wujud bareng bersamaan ketika bayi lahir, perjalanan kita lahir. Artinya itu masih terlihat dengan materi, masih terlihat dengan mata kita, terlihat wujudnya darah, terlihat wujudnya plasenta, ya, terlihat wujudnya ari-ari, terlihat wujudnya puser. Nah, itu bentuk materi yang masih kasar, terlihat semua wujudnya. Plasenta, ari-ari, puser dan darah tadi setelah ditanam itu materinya sudah tidak terlihat dan dia menyatu dalam sifat-sifat si bayi. Nah, perjalanan energi yang kasar tadi sudah mulai agak halus, ya, karena dia sudah berubah menjadi sifat-sifat dalam tubuh kita. Dari yang tadinya materi kasar berubah menjadi sifat, berubah lagi dia menjadi sebuah sari-sari di dalam tubuh kita. Ada yang menjadi sari, ya, jantung kita, ada yang menjadinya sari di dalam otak kita, ada yang menjadi sari di dalam limpa kita. Dan energi itu terus berjalan. Setelah dia menjadi sari, dia menjadi sebuah elemen. Makanya tidak heran kita kenal dengan 4 elemen: air, api, udara, bumi. Kita kenal dengan 4 arah: barat, utara, timur, selatan. Banyak yang rahasia 4. Itu sebenarnya konsepnya berasal dari 4 saudara batin kita, yang itu adalah jiwa kita, perjalanan jiwa kita, ya. Nah, terus jika keempat perjalanan energi itu sampai kepada tingkat yang lebih halus, itu keempat energi itu akan menyatu, ya. Keempat sifat tadi akan menyatu, keempat sari tadi akan menyatu menjadi sebuah kesadaran. Nah, kesatuan inilah yang akan mengkonektivitaskan antara jagat alit dengan jagat ageng. Nggak bisa kita langsung ingin mengkonektivitaskan, menyatukan antara jagat alit dengan jagat ageng tanpa kita bisa mengontrol tadi keempat nafsu kita, keempat sifat kita, ya, keempat angkara murka kita lah bahasa kita. Ketika diri kita sudah bisa kita kendalikan, nah, itu akan mulai ada konektivitas antara diri kita atau semesta kecil dengan semesta yang luas ini. Kalau kita seperti yang saya bilang tadi cuma lahir, besar, kerja, keluarga, terus meninggal, kita nggak punya peranan penting dalam hidup ini. Kita nggak punya kontribusi dalam semesta yang
besar ini, dalam semesta raya ini. Setelah batasan ini terlepas, maka sudah tidak ada lagi jagat alit dan jagat ageng. Yang ada kesatuan keseluruhan. Aku ya bagian dari jagat ageng, dan aku juga jagat alit, dan jagat ageng juga bagian dariku. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan kemanunggalan. Setelah kita bisa mengendalikan suara pikiran, ya, yang suara pikiran itu suaranya ramai kayak pasar, ya, boleh jadi itu pasar, suara yang banyak sekali, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang banyak berargumen dalam pikiran kita, itu harus kita kendalikan. Nah, setelah kita bisa mengendalikan itu semua, barulah kita akan bisa belajar mendengar suara batin. Kita belajar olah rasa tentang mendengar suara batin itu nanti kalian sudah bisa memisahkan, oh ini suara pikiran saya, oh ini suara hati saya, oh ini suara hati nurani saya yang paling dalam. Karena semuanya mempunyai suara ciri khas tertentu, ya, mempunyai karakter tertentu, dan itu yang harus kita kenali. Nah, bagaimana sih caranya kita belajar untuk mendengar suara batin? Teman-temanku, ya, saya paling enak mengilustrasikannya dengan sebuah danau. Ya, mungkin beberapa video lama sudah, ya, tapi saya lebih senang mengilustrasikannya dengan seperti itu. Andaikan kita pergi ke sebuah danau, ya, di sebuah gunung, di situ ada danau, dan di situ ada mata air yang menetes, ya. Lalu hiruk pikuk suara pengunjung ramai, ada yang riang, ada yang berteriak, ada yang bergembira. Kita mau duduk dan mendengarkan suara tetesan air tersebut, kita kira bisa nggak? Saya jamin pasti semua sepakat jawabannya tidak bisa, ya, karena suaranya yang terlalu ramai. Dan ketika pengunjung-pengunjung itu sudah pergi, lalu sudah hening, nah, itu suara sumber air dari danau tersebut yang menetes, pasti kita bisa mendengarnya, ya. Nah, ilustrasi ini gambaran dari diri kita, teman-teman, ya, saudaraku semua. Itu gambaran dari kita, di mana pengunjung dengan suara yang ramai itu adalah suara-suara dari pikiran kita, ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara batin kita sendiri sedang pikiran kita masih ramai suaranya, ya. Jangan begini, jangan begitu, belum yang berargumen, belum yang beralasan, dan lain sebagainya. Jadi, kita perlu mengheningkan pikiran kita supaya kita bisa mendengar suara batin kita sendiri. Kita butuh menghilangkan suara-suara pasar di dalam diri kita, baru kita bisa mendengar suara dari hati nurani kita yang paling dalam ini. Nah, terus prakteknya dalam belajar olah rasa untuk mengheningkan suara-suara liar dalam pikiran itu bagaimana caranya? Artinya dengan mengamati pikiran kita, dengan mengamati diri kita. Tekniknya yang paling mudah, kalian bisa menggunakan teknik meditasi. Meditasi, di mana meditasi ini kalian bebas, tidak ada aturan khusus, ya. Tidak ada aturan khusus artinya tidak ada pakem khusus dalam aturan meditasi ini. Maksudnya waktunya bebas, kalian boleh kapan saja, boleh pagi, siang, malam. Tempatnya bebas, kalian boleh di mana saja, boleh di indoor, boleh di outdoor, dan lain sebagainya. Lalu keadaannya pun bebas, ya. Kalian mau lagi sedih, mau bahagia, ya meditasi aja. Meditasi dengan kalian duduk seperti seorang yang bersemedi, lalu kalian mulai meluruskan punggung kalian, lalu kalian mulai meluruskan leher kalian dan kepala kalian, tapi lakukan semua itu dengan rileks dan santai. Lalu setelah itu pejamkan mata kalian dan mulailah bernafas dengan lembut, ya. Bernafas dengan lembut itu semakin lembut, tapi kalian fokus dan mengamati keluar masuknya nafas. Nah, teknik ini adalah latihan supaya kita menenangkan pikiran. Mekanismenya gini, ketika pikiran kita liar, mikirin jemuran yang belum diangkat, mikirin utang yang belum dibayar, dan lain-lain sebagainya,
itu semua pikiran akan terfokus menjadi satu, hanya mengamati keluar masuknya nafas. Nah, pertahankan fase ini dalam mengamati nafas selama mungkin, serileks mungkin, dan senyaman mungkin, sehingga kalian nanti akan benar-benar merasakan sebuah keheningan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, ya. Dan itu bagian dari latihan kita menenangkan suara-suara dari pikiran kita, gemuruh-gemuruh dari perasaan kita. Itu saat kita mengamati nafas, itu semuanya akan hening, tenang. Nah, di saat hening itulah baru kita mulai bisa mendengar suara-suara yang sangat kecil, yang sangat lembut, ya. Suara batin kita yang kemarin-kemarin tidak terdengar sama sekali, bahkan yang terdengar hanya pikiran-pikiran saja. Nah, suara itu makanya bernafaslah dengan semakin lembut dan mengamati nafas yang semakin lembut itu. Kita akan belajar mendengar suara batin kita yang sangat lembut tersebut. Ketika batin kita sudah bisa terdengar oleh diri kita, maka di situ sebenarnya kalian sudah banyak mendapatkan informasi-informasi dari semesta. Kehebatan dari ketika kita belajar olah rasa ini bukan kita belajar keluar, tapi belajar olah rasa ini kita belajar ke dalam diri kita, belajar mengendalikan semuanya hingga kita mendapatkan titik-titik tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.